Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Kami dari kelompok 1 urutan terakhir ya. Urutan terakhir ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum ke presentasi ini kita ingin perkenalan dulu, mulai dari perkenalan. Perkenalkan, nama saya Agus Mada Rizky. Saya Kalam Ramadan. Saya Dita Urina, saya Simana Pramudia, saya Isa Lubiadra Hidayat, saya Fernanda Kato, saya Nazla Justina Turci. Untuk presentasi yang pertama dijelaskan oleh Siva. Baik, terima kasih Agus. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan fungsi komposisi. Nah, untuk fungsi komposisi itu sendiri adalah proses penerapan saling fungsi terhadap fungsi-fungsi lainnya. Nah, fungsi komposisi itu dapat juga diartikan sebagai penyatuan dua fungsi atau misalnya fungsi fx dan fungsi gx yang bekerja secara berurutan. Nah, fungsi komposisi itu sendiri dilambangkan dengan O atau dapat dibaca sebagai bundaran. Dan kenapa itu ada fungsi luar? Fungsi luar itu adalah fungsi yang pertama diterapkan. Yang kedua itu adalah fungsi dalam. Fungsi dalam itu adalah fungsi yang diterapkan kedua. Kemudian yang terakhir ada hasil komposisi. Hasil komposisi adalah fungsi baru yang diperoleh dari gabungan dua atau lebih fungsi. Yang kedua dibacakan oleh Dita. Itu ada sifat-sifat fungsi komposisi. Fungsi memiliki sifat-sifat yang dinamis untuk manipulasi dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan komposisi. Pertama di sifat asosiatif, yaitu F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H. Asosiatif adalah sifat dari beberapa operasi linear yang mengatur terulang pada buku dalam ekspresi yang tidak membuka hasilnya. Itu ada sifat distribusi. F bundaran G tambah H sama dengan F bundaran G ditambah F bundaran H. Sifat distribusi adalah sifat yang merupakan aturan dalam matematika yang menyederhanakan dengan cara memakai kata huruf. Terima kasih Dita sudah menjelaskan. Selanjutnya dijelaskan oleh Kalam Ramadan. Di sini saya menjelaskan menentukan nilai fungsi komposisi. Untuk menentukan nilai fungsi komposisi adalah penggabungan dua fungsi atau lebih dan perlu menerapkan fungsi luar terhadap fungsi dalam yaitu jika terdapat dua fungsi fx dan gx maka fungsi komposisinya adalah f bundaran gx berarti memasukkan hasil dari gx sebagai masukan ke dalam fungsi fx. Cara menghitungnya itu hitung nilai fungsi dalam fx. Kedua, gunakan nilai fx sebagai input untuk fungsi luar gx. Tiga, hasilnya adalah nilai fungsi komposisi atau g bundaran fx. Terima kasih Kalam. Selanjutnya dijelaskan oleh Azra. Jadi di sini ada fungsi komposisi dengan bentuk fx sama dengan ax plus b, gx sama dengan ax plus b per gx plus b. Lalu di sini ada contoh soalnya yang ditanyakan itu g bundaran f. Nah diketahuinya itu fx sama dengan 3x plus 2, gx sama dengan 4x plus 5 per 6x plus 3. Karena yang ditanyakannya g bundaran f, jadi nilai f yang disebut
hanya 12x yang memiliki variabel, jadi bisa langsung turun. Dan plus 8 sama plus 5 ini bilangan yang masih bisa dijumlahkan, jadi ini bisa dijumlahkan hasilnya plus 13. Yang di bawahnya juga sama, 18x nya bisa langsung turun. Plus 12 ditambah plus 3 itu jadinya plus 15. Jadi G bundaran F itu hasilnya 12x plus 13 per 18x plus 15. Terima kasih ya. Selanjutnya dijelaskan dari organisasi sendiri. Di sini yang ditanyakan adalah f dibilang gx. Jadi nilai fx itu sama dengan 3x plus 2. Sedangkan gx, nilai gx plus 4x plus 5 per 6x plus 3. Jadi nilai gx disubstitusikan kepada nilai fx. Jadi f 4x plus 5 per 6x plus 3. Lalu yang nilai 3 ini adalah nilai dari si nilai fx. Jadi kita tulis 3, jadi nilai 3 4x plus 5 per 6x plus 3 plus 2. Jadi ini yang dikurung ini hanya yang dikalikan hanya yang di nilai atasnya saja. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12, 3 kali 5 sama dengan 15. Yang plus 2 kita turunin. Jadi hasilnya 12x plus 15 per 6x plus 3 plus 2. Jadi kita di sini kan kita harus menyamakan penyebut. Jadi yang 6x plus 3 dikalikan oleh 2. Jadi 6 kali 2 sama dengan 12, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya 12x plus 15 plus 12x plus 6 per 6x plus 3. Jadi 12 ditambah 12 dengan 24, 12 tambah 12 sama dengan 24x, 15 tambah 6 sama dengan 21. Jadi hasilnya 24x plus 21 per 6x plus 3. Selanjutnya materi selanjutnya dibacakan oleh Nazar. Jadi contoh kedua itu komposisi dengan bentuk, yaitu fx sama dengan a per bx plus c, terus gx plus ax plus a sama dengan ax plus b per cx plus d. Jadi yang ditanya itu f bundaran gx nya itu berapa? Jadi diketahui fx nya itu 2 per 4x plus 6, gx nya itu 4x plus 2 per 6x plus 8. Lalu karena soalnya f bundaran g, jadi nilai g disubstitusikan ke nilai f. Jadi yang dua ini dari fx dan yang 4x plus 2 per 6x plus 8 itu dari gx. Terus yang 4 sama plus 6 itu dari yang fx. Terus yang 2 per 16x plus 8 6x plus 8. Jadi 16x plus 8. 16x nya itu 16x nya itu dapat dari 4 dikali 4x. Nah, terus plus 8 itu dari plus 2 dikali 4. Terus yang 6x plus 8 itu dituliskannya. Karena ini penambahan, jadi ini ditulis ulang. Lalu yang 36x plus 48 per 6x plus 8. 36x itu dapat dari 6x dikali sama plus 6. Terus yang plus 48 itu dari plus 8 dikali 6. Nah, terus yang 2 per 52x plus 56 per 6x plus 8. 52x plus 56 itu dapat dari pertambahan 17
3x plus 4 per 13x plus 14. Oke, terima kasih Nazla. Materi selanjutnya dijelaskan oleh Greta. Jadi contoh yang ketiga adalah fungsi komposisi yang memiliki bentuk fx sama dengan ax plus b per cx dan gx sama dengan ax plus b. Jadi di sini diketahui soalnya adalah f bundaran g, di mana nilai f-nya diketahui 2x plus 4 per 6x dan nilai g-nya adalah 4x plus 8. Karena di sini soalnya adalah f bundaran g, jadi nilai g ini akan disebutkan ke dalam nilai f. Di sini nilai f-nya adalah 2x plus 4 per 6x. Jadi x yang ada di nilai f tersebut digantikan dengan 4x plus 8. Jadi di sini 2 4x plus 8 ditambah 4 per 6 dikali 4x plus 8. Kemudian yang di dalam kurung dikali dengan yang di luar. Jadi di sini ada 2 dikalikan dengan 4x ditambah 2 dikali dengan 8 menjadi 16. Kemudian 4-nya turun. Kemudian ini juga 6 dikali 4x sama dengan 24x. 6 dikali 8 sama dengan 48. Kemudian hasilnya adalah 8x ditambah 20 karena ini sama-sama tidak memiliki variabel, jadi bisa dijumlahkan langsung. Jadi turun. Nah, sebenarnya ini bisa menjadi jawaban akhir, tapi bisa disederhanakan menjadi lebih kecil dengan sama-sama dibagi dengan 4. Jadi 8x dibagi 4 menjadi 2x, 20 dibagi 4 menjadi 5, 24x dibagi 4 sama dengan 6x, dan 48 dibagi 4 menjadi 12. Jadi kesimpulannya adalah bahwa komposisi fungsi merupakan menggabungkan dua fungsi untuk menghasilkan fungsi baru, dan komposisi fungsi memiliki sifat asosiatif dan distributif. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya. Oke, baik, cukup, terima kasih. Kami tutup presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf.